Ki Tegar Wajah melangkah keluar dengan senyum di bibir. Ranggageni menarik nafas. Rasa perih di sekujur tubuhnya membuat dia merintih. Wilantika beranjak mendekati sisi pembaringan Ranggageni. Dengan pelan perempuan cantik dan ayu itu menyeka keringat yang mengalir di wajah Ranggageni. Jarak mereka yang begitu dekat membuat Ranggageni memejamkan matanya. Dada pemuda itu bergetar. Kau tinggal di sini berdua saja dengan ayahmu? Iya, aku hanya tinggal berdua dengan ayahku. Ibuku sudah lama meninggal, sejak aku masih kecil. Ibuku mati dengan keadaan yang begitu mengerikan. Dia menderita, tapi tak ketahuan apa jenis penyakitnya. Oh, aneh sekali. Iya, penyakit yang aneh. Menurut orang pintar di sini, katanya disantet. Disantet? Iya, disantet. Sebenarnya ayahku tidak begitu percaya, tapi pada akhirnya dukun yang menolong kami juga akhirnya mati dengan sakit seperti ibuku. Sekarang ayahmu percaya? Iya, akhirnya ayah percaya. Lalu ayah mencoba belajar. Belajar santet? Oh, tidak. Hanya belajar untuk menjaga diri dan keluarga. Tapi ayahku lebih tekun pada hal-hal yang bentuknya seperti pengobatan begini. Luka di badan Kakang, ayahlah yang mengobatinya. Wilantika. Dia seorang gadis yang manis, polos dan jujur. Tak ada kecanggungan, padahal dia baru mengenalku. Dia telah bisa menerima kehadiranku. Tapi kenapa dadaku bergetar? Ada apa ini? Oh, Nimas Ayu. Nimas. Dewata aku. Bantulah aku. Bantu aku menepiskan kekecewaan ini. Usir bayangan Dewata. Aku tak sanggup untuk mengingatnya. Aduh. Kakang, kau jangan bergerak dulu, Kakang. Jangan banyak bergerak. Tenanglah. Biar aku yang membantumu, Kakang. Dia baik sekali. Kasihan gadis ini. Sebaiknya aku mengerahkan tenagaku untuk menahan rasa sakitku ini. Ranggageni secara diam-diam perlahan-lahan mengerahkan tenaganya ke seluruh jalan darahnya, menutup jalan darah yang masih terasa sakit. Wilantika masih menyeka keringat di wajah pemuda itu. Dan ketika Ranggageni memejamkan matanya, Wilantika memandangi wajah Ranggageni. Ada sesuatu yang menyentuh di hatinya. Lalu dengan cepat dia menarik tangannya. Dia menoleh ke arah lain dengan perasaan malu. Kenapa pikiranku jadi seperti ini? Kenapa hatiku jadi tidak menentu? Kakang Ranggageni, aku... Ada apa, Wilantika? Tidak apa-apa, Kakang. Kenapa kau menangis, Wilantika? Apakah aku telah menyusahkanmu? Apakah aku telah menyinggung perasaanmu? Aku tidak menangis, Kakang. Tapi, ya, aku sedih karena teringat ibuku. Maafkan aku, Wilantika. Aku telah mengingatkan tentang ibumu. Aku memang bodoh. Aku manusia yang tidak tahu rasa terima kasih. Maafkan aku, Wilantika. Kau tidak bersalah, Kakang. Aku tidak menyalahkanmu, Kakang. Kau memang tidak tahu permasalahannya. Oh ya, Wilantika. Apakah orang dicurigai menyantet ibumu itu ada di desa ini? Ataukah datangnya dari tempat yang jauh? Iya, Kakang. Menurut ceritanya, orang itu orang desa ini juga. Dan dia memiliki pengaruh yang kuat sekali.
Dia memiliki pengaruh yang kuat. Tapi kenapa ayahmu bisa menjadi kepala padukuan ini? Kenapa tidak dia? Ya, aku juga tidak mengerti. Tapi yang jelas, sekarang ini keluarga itu berada di desa Pedukuhan sebelah sana. Dulu memang ia tinggal di sini. Setelah kalah dalam pemungutan suara di desa ini dengan ayahku, dia pindah ke Pedukuhan sebelah sana. Dan agaknya dendam keluarga itu masih saja terhadap kami. Hanya karena ayah bisa menahan serangan mereka, maka kami selamat sampai saat ini. Iya. Aku mulai mengerti. Karena tidak dipilih menjadi kepala padukuan ini, orang itu pindah. Lantas apakah mereka masih sering datang kemari? Kadang-kadang anaknya lewat desa ini bersama para pembantunya. Dan yang ditakutkan oleh ayah, bahwa harimau ganas itu adalah kiriman orang-orang mereka itu untuk mencelakakan penduduk desa Pedukuhan segenggam ini, Kakang. Anaknya sama besarnya dengan dirimu tentunya. Iya, anaknya memang sepantar denganku. Namanya Raden Pasopati. Raden Pasopati. Jadi dia masih keturunan Raden? Aku tidak jelas. Aku kurang paham tentang keluarga itu, Kakang. Aku akan ceritakan tentang mereka, Namas. Sapa kang awake lemes bae, gadeng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Ayah, Ki Tegar Wajah. Maafkan aku. Akulah yang seharusnya minta maaf. Karena sejak tadi aku menguping pembicaraan kalian, meskipun dari luar. Ya, aku bisa mengerti tentang siapa kau, Namas. Kau memang benar-benar bukan orang desa ini ataupun desa-desa di sekitar sini. Dengarkan, Namas. Aku akan cerita sedikit tentang mereka. Meskipun ini membangkitkan sedikit kenangan yang cukup pahit. Maafkan aku, Ki. Aku tidak bermaksud. Sudahlah, aku mengerti. Aku tahu persoalannya. Begini, Namas. Raden Pasopati adalah putra tunggal dari Raden Mas Adiwiguna. Dulu, Raden Adiwiguna adalah seorang pembesar di Mataram. Dan menurut cerita orang-orang, masih ada kaitan keluarga dengan beberapa pembesar Mataram. Tapi karena sifatnya yang jelek, maka dia dianggap sebagai pemberontak dan dikucilkan dari keluarga mereka. Lalu dia melarikan diri kemari. Lama dia bersembunyi di sini. Dari muda sampai akhirnya dia kawin di sini. Sebelum kawin, dia sangat mencintai istriku, yaitu ibunya Wilantika.
Namun ibunya Wilantika justru mencintai aku yang miskin ini. Dia dengan berbagai cara ingin merebut istriku itu. Banyak orang-orang yang membantunya. Tapi dasar jodoh, akulah yang mendapatkan ibunya Wilantika. Kami kawin dan akhirnya dapat Wilan. Namun Adi Guna tidak suka itu. Suatu ketika dia mendapatkan seorang dukun pintar dari Pantai Kulon. Orang itu disuruhnya membunuh ibu Wilantika. Ki Tegar wajah menarik nafas sebentar. Matanya menatap pada Rangga Geni yang terbaring. Sedangkan tangannya membelai rambut Wilantika yang panjang tergerai. Aku merasa kehilangan. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memiliki pembantu yang siap memukul dan membunuhku. Lalu aku juga ingin belajar dan menuntut balas. Tapi akhirnya aku sadar bahwa mendendam itu tidak baik. Kuputuskan ilmu yang kudapat untuk menolong orang dan menjaga putriku dari gangguan ilmu jahat mereka. Oh, jadi mereka sampai sekarang masih berusaha untuk berbuat jahat? Iya, Nak Mas. Aku tidak bisa menuduh mereka begitu saja. Tapi banyak bukti yang menjurus ke arah mereka. Orang-orang mereka sering mengganggu ketentraman desa ini. Dan Raden Pasopati sering menggangguku, Kakang. Kalau aku keluar rumah dan dia lewat desa ini, bersama orang-orangnya, pasti mereka menggangguku. Dulu ada seorang laki-laki dari desa lain yang tinggal di sini. Dia baik sekali. Dia seperti keluargaku. Dia selalu menemani Wilantika kemanapun pergi. Tapi muda itu tidak panjang umurnya. Dia ditemukan oleh penduduk desa mati di perbatasan desa sebelah sana. Ada yang melihat bahwa dia mati dibunuh oleh beberapa orang penunggang kuda. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum os kapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum os kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, os kapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum os kapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Os kapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum os kapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum os kapit. Os kapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Os kapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum os kapit sedina siji. Os kapit vitamin kang paling lengkap. Os kapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Nak Mas, kelak seandainya kau pergi ke desa sebelah sana atau bertemu dengan orang-orang Raden Adiwiguna, kau harus hati-hati. Karena siapapun yang pernah tinggal atau pernah kutolong akan diganggu oleh mereka. Dan para penduduk desa itu sudah hampir semuanya menjadi sekutu mereka. Sebab kepala pedukuhan desa Ngalamu banyak mendapat bantuan dari Raden Adiwiguna. Kepala pedukuhan Ngelamu hanya merupakan boneka keluarga itu. Iya, aku mengerti, Ki.
Aku bisa bayangkan orang seperti Raden Adiwiguna itu. Oh ya, apakah menurut Ki Tegar, harimau yang mengganggu di desa ini kiriman dari orang-orangnya Raden Adiwiguna? Aku tidak berani menuduh langsung, tapi kurasa memang ada sangkut pautnya dengan keluarga itu. Sebab menurut kabar angin, di rumah Raden Adiwiguna tinggal seorang laki-laki tua yang merupakan pawang binatang buas. Tapi terus terang, aku belum dapat tahu siapa orang itu. Kasihan orang tua ini. Ternyata dia banyak sekali menanggung beban. Dan Ki Tegar Wajah ini orangnya baik sekali. Dia begitu bijaksana dalam menuturkan kata-kata. Dia tidak menuduh, tapi tekanan nada suaranya, dia begitu menyimpan dendam. Rasanya aku dan orang-orang di sini tinggal menunggu kapan mereka menjadi kuasa di sini. Raden Adiwiguna tidak suka melihat aku hidup damai. Aku dianggap sebagai musuh bebuyutannya karena telah mengawini orang yang dia cintai. Dia ingin aku kehilangan segala-galanya, kehilangan orang yang kucintai dan kehilangan kepercayaan orang-orang desa ini. Namun syukurlah orang-orang di sini sulit untuk dipengaruhinya. Aku tidak keberatan kehilangan pedukuhan ini, tapi aku tidak bisa kehilangan putriku. Kakang, aku sudah mengajak ayah pergi meninggalkan desa ini, tapi ayah tidak mau. Maaf Wilantika, rasanya tak perlu pergi meninggalkan desa ini. Karena memang hal semacam itu tak bisa dihindari. Sebaiknya harus dihadapi. Orang-orang seperti Raden Adiwiguna tak bisa dihindari. Iya, kau benar nak mas. Kalaupun aku menghindarinya, dia pasti akan selalu mengejarku. Hanya yang aku takutkan, semakin lama usia semakin menggerogoti diriku. Kalau aku mati, aku kasihan dengan Wilantika. Dia tidak ada lagi yang bisa menjaganya. Sementara orang-orang Raden Adiwiguna pasti mengejarnya. Apalagi Raden Pasupati. Anak itu jiwanya rusak. Dia pemabok, penjudi, dan suka menganggap bahwa perempuan hanyalah permainan laki-laki. Memang orang-orang seperti mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Orang-orang seperti mereka harus dinyahkan. Tidak ada yang sanggup nak mas. Tidak ada yang sanggup. Mereka punya kekuatan yang tak bisa dilawan hanya dengan orang-orang seperti penduduk desa segenggam ini. Ya sudahlah nak mas, sekarang jangan dipikirkan hal-hal yang membuat lukamu tak sembuh. Sudahlah, istirahatlah dulu ya. Ki Tegar Wajah menarik nafas panjang. Rangga Geni yang terbaring di atas pembaringan hanya bisa menatap langit-langit. Sementara rasa nyeri yang melanda tubuhnya sudah berkurang. Wilantika tampak menerawang, menatap jauh keluar melalui jendela kamar yang terbuka. Kau telah berhasil diselamatkan nak. Kuharap kau tidak membuat aku kecewa. Minumlah obat-obat yang kuberikan, biar semua yang kulakukan tidak sia-sia. Iya Ki, terima kasih sekali lagi. Iya. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum os kapit. Ahe,
dagen sedina siji. Sehat awake lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Ranggageni akan membantu Ki Tegar Wajah dalam menghadapi teror dari keluarga Raden Adiwiguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.